Hari ini kita mendengarkan Bina Iman yang berjudul Hati-hati karena iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum hendak melulur, menelan orang-orang yang tidak waspada. Jadi judul ini adalah hati-hati dalam ibadah. Ayatnya ditulis dalam 2 Timotius 3 ayat 6 berkata, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai nafsu. Kenapa dikatakan apakah perempuan itu selalu menjadi mangsa dan laki-laki tidak? Bukan demikian, tapi kalau Tuhan berkata soal perempuan dibandingkan laki, Alkitab menuliskan dan diminta oleh Paulus kepada Timotius, biarlah setiap laki-laki berdoa. Nah, kunci dari kekuatan kita itu adalah doa. Jadi kalau kita tidak bersekutu dalam doa, maka kita sebetulnya menjadi di gambaran Tuhan itu seperti perempuan-perempuan yang lemah, syarat dengan dosa dan dikuasai berbagai nafsu. Saudaraku, kita tahu doa itu sangat besar kuasanya, kata Tuhan. Surat Yakobus menyatakan itu, kalau doa itu dengan iman dan juga doa orang benar. Jadi kalau begitu kita mesti lebih dulu dibenarkan oleh Tuhan. Bagaimana caranya dibenarkan oleh Tuhan? Kalau kita mau menerima Yesus sebagai Tuhan. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang Kristen, tapi Yesus itu menjadi pesuruh kita. Seringkali Tuhan tolonglah ini, tolonglah itu, sembuhkan ini, sembuhkan itu. Anak saya mau kuliah, Tuhan buka jalan. Tapi kita tidak taat. Nah, doa-doa kita menjadi sangat lemah kalau tidak mempunyai ketaatan. Bahkan Samuel, Nabi, itu menegur keras Raja Saul dengan berkata bahwa dosa tidak taat itu sama dengan penyembahan berhala. Jadi benar-benar ibadah kita mesti sejati. Jangan sampai ibadah kita dikonotasikan oleh Tuhan sebagai penyembahan berhala. Bukankah orang kalau pergi ke tempat-tempat tertentu meminta ini, meminta kaul ini, kaul itu. Nanti kalau aku diberkati, aku akan membayar balik. Tapi membayar balik tidak seperti yang dia terima. Nah, itu judi. Jadi kita tidak boleh begitu. Kita ini harus menjadi anak Tuhan yang menghormati Tuhan sebagai pencipta yang memberikan kehidupan. Jadi kita mesti menjaga diri kita supaya rohani kita ini tetap hidup. Dengan apa? Dengan kita kuat. Dan kekuatan kita itu adalah oleh Roh Kudus. Dengan Roh Kudus kita menjadi kuat. Kata Tuhan, bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, tapi oleh Rohku. Oleh karena itu marilah kita terus berdoa dalam roh dan berada dalam jalur kekudusan, karena Roh Kudus hanya bisa hidup dalam kebenaran dan benar itu kudus. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, biarlah kami menjadi orang-orang yang melakukan ibadah yang sejati, yang kuat, yang tidak rapuh oleh keadaan, oleh godaan, tapi kami berjaga-jaga senantiasa sampai Engkau datang. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.